Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Sri Wahyuni dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian dan dasar hukum fikih ibadah. Menurut bahasa, fikih berasal dari kata faqiha yafqahu fiqihan yang berarti paham atau paham yang mendalam. Jadi ilmu fikih adalah ilmu untuk mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan segala bentuk amaliyah mukallaf, baik yang wajib, sunnah, makruh, mubah ataupun haram, yang digali dari dalil-dalil yang tafsil. Sedangkan ibadah adalah jamak dari kata ibadat yang berarti pengabdian, penghambaan, ketundukan, dan kepatuhan. Kata ibadah menurut istilah berarti penghambaan diri yang sepenuhnya untuk mencapai keridhaan Allah dan mengharap pahalanya di akhirat kelak. Berdasarkan pengertian fikih dan ibadah, maka cakupan fikih ibadah meliputi hukum syariat yang menyangkut seluruh aktivitas mukallaf yang dilakukan karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas tersebut tidak terbatas pada yang berkaitan dengan hubungan hamba dengan Allah saja, tetapi meliputi semua kegiatan yang dilakukan seorang hamba dalam hubungannya dengan sama manusia, seperti halnya jual beli. Jadi semua tindakan seorang mukmin yang dilandasi dengan niat tulus untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dipandang ibadah. Hal ini terkandung dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka ibadah kepadaku. Dengan demikian, segala tindakan seorang mukmin dari pagi hingga malam hari tidak terlepas dari nilai ibadah, termasuk tindakan yang dianggap sepele pun, misalnya senyum kepada orang lain, tidur, dan sebagainya, atau tindakan yang dianggap kotor seperti buang hajat. Yang kedua yaitu syarat diterima ibadah. Syarat diterima ibadah ada dua, yaitu yang pertama, ikhlas karena Allah. Rasulullah SAW bersabda, suatu amal hanya akan dinilai sebagai ibadah dengan niatnya, dan masing-masing orang akan meraih sesuatu dengan niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua yaitu mengikuti tuntunan Rasulullah SAW atau ittiba, yakni tidak bertentangan dengan syariat. Jika bertentangan dengan syariat, maka suatu tindakan tidak disebut ibadah meskipun dilandasi dengan niat ibadah, misalnya mencuri, merampok, atau korupsi. Semua itu tidak dianggap ibadah meskipun hasil dari tindakan tersebut dipergunakan untuk bersedekah, misalnya sedekah dengan hasil korupsi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42 yang artinya, janganlah kamu campurkan yang hak dengan yang batil. Yang ketiga yaitu hakikat dan hikmah ibadah. Hakikat ibadah, tujuan diciptakannya manusia di muka bumi yaitu untuk beribadah kepadanya. Allah menetapkan perintah ibadah sebenarnya merupakan kemampuan yang besar kepada makhluknya, karena apabila direnungkan, hakikat perintah ibadah itu berupa peringatan agar kita menunaikan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya. Hakikat ibadah itu diantara lain dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Adapun hakikat ibadah yaitu 1. Ibadah adalah tujuan hidup kita. 2. Melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan penuh ketundukan dan perendahan diri kepada Allah. 3. Ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang keempat, cinta maksudnya cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Maknanya mendahulukan kehendak Allah atas sesuatu yang lainnya
Adapun tandanya yaitu dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang kelima, jihad di jalan Allah, bermakna sekuat tenaga untuk meraih sesuatu yang dicintai Allah. Yang keenam, takut, maksudnya tidak merasakan sedikitpun ketakutan diri kepada segala bentuk dan jenis makhluk melebihi ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hikmah ibadah yaitu 1. Ibadah dalam Islam merupakan makanan atau riyadhah ruhi, sebagaimana jasad memerlukan makanan. Yang kedua, untuk memerdekakan diri manusia daripada menghambakan diri kepada suatu makhluk selain Allah. Yang ketiga, untuk memberikan suatu keyakinan dan tempat pergantungan yang semestinya yang telah menjadi fitrah atau tabiat semula menjadi manusia. Yang kelima, ibadah juga merupakan ujian Allah kepada hambanya dalam seluruh hidupnya. Dan selanjutnya, ibadah juga merupakan suatu garis pemisah yang membedakan antara Islam dengan kafir dan antara manusia dengan makhluk lain. Tujuan ibadah. Ada 5 tujuan yang dicapai melalui pelaksanaan ibadah. Yang pertama, memuji Allah dengan sifat kesempurnaan yang mutlak seperti ilmu, kekuasaan, dan kehendaknya. Artinya, kesempurnaan sifat-sifat Allah tak terbatas dan tak terikat syarat. Yang kedua yaitu menyucikan Allah dari segala celah dan kekurangan seperti kemungkinan untuk binasa, terbatas, bodoh, lemah, kikir, dan sifat tercela lainnya. Yang ketiga yaitu bersyukur kepada Allah sebagai sumber segala kebaikan yang kita dapatkan berasal darinya. Yang keempat, menyerahkan diri secara tulus kepada Allah dan menaati Allah secara mutlak. Yang kelima, tidak ada sekutu baginya dalam masalah apapun. Dialah salah satu-satunya yang maha sempurna. Materi selanjutnya yaitu ruang lingkup dan sistematika ibadah. Ruang lingkup ibadah pada dasarnya digolongkan menjadi 2. Yang pertama, ibadah umum, artinya ibadah yang mencakup segala aspek kehidupan dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unsur terpenting agar dalam melaksanakan segala aktivitas kehidupan di dunia ini benar-benar bernilai ibadah adalah niat. Niat yang ikhlas untuk memenuhi tuntunan agama dengan menempuh jalan yang halal dan menjauhi jalan yang haram. Yang kedua yaitu ibadah khusus. Artinya, ibadah yang macam dan cara pelaksanaannya ditentukan dalam syara. Ibadah khusus ini bersifat tetap dan mutlak. Manusia tinggal melaksanakan sesuai dengan peraturan dan tuntunan yang ada, tidak boleh mengubah, menambah, mengurangi, seperti tuntunan bersuci atau wudhu, sholat, puasa Ramadan, dan ketentuan nisab zakat. Secara garis besar, sistematika ibadah itu sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah Juhaili adalah sebagai berikut. Yang pertama, toharoh. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, pengurusan jenazah. Yang keempat, zakat. Yang kelima, puasa. Yang keenam, haji dan umroh. Yang ketujuh, itikaf. Yang kedelapan, sumpah dan kafaroh. Yang kesembilan, najat. Dan kesepuluh, kurban dan akikah. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam berucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.